Minggu ini kita Indonesia sedang berkabung. Kemarin ada salah satu rekan kita, driver ojol yang meninggal di tengah demo yang ada di Jakarta gitu ya. Kita Betul. Ikut berduka cita atas meninggalnya rekan kita driver ojol Afan Kurniawan. Semoga beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita semua amin. Kabung dan berduka ya Kang Nusli. Betul. Minggu ini benar-benar minggu yang cukup buat kita, akhirnya harus benar-benar ikut prihatin lah ya. Nyayat hati, betul. Kejadian-kejadian. Semoga semua akan kembali lagi kondusif karena pada akhirnya ini buat kebaikan bangsa kita semua dan betul. Lebih baik lagi gitu ya Kang Nusli. Betul. Setuju. Oke. Kira-kira kita lanjut di podcast kita, ngomongin apa kita hari ini, Kang? Nah, kali ini kita mau ngobrolin kenapa sih banyak strategi itu yang indah di atas kertas ya, keren gitu, strukturnya bagus, rapi, seakan-akan jadi mimpi gitu ya. Tapi ketika dieksekusi, itu ujung-ujungnya gagal. Itu kenapa tuh? Ya, karena memang bikin strategi itu cukup seksi. Tapi eksekusinya memang selalu seindah presentasi PowerPoint juga gak seindah itu eksekusinya gitu ya. Iya. Jadi tidak mimpi ya. pengennya tuh strateginya wah mewah gitu. Eksekusinya juga wah banget gitu kan. Tapi ternyata tidak seindah realita. Oke. Kalau kita tarik literatur ya, kita lihat referensi lah. Kita lihat referensi, kemudian kita lihat data-data dari penelitian ya. Banyak studi bilang lebih dari 60% strategi itu ya, itu gagal di tahap eksekusi ini. Bukan karena ide jelek ya, tapi cara nerapinnya yang nggak nyambung. Iya. Dan faktor utamanya biasanya kan ada 3 nih. Pertama, ya pasti dari sisi people-nya dulu lah. Karena yang menggerakkan daripada strategi itu kan people ya. Betul. Jadi kalau people-nya nggak paham atau nggak baik, ya itu pastilah faktor utama. And then the second thing is about proses gitu ya. Proses untuk di sistem, terus dan dari SOP-nya nggak support juga atau nggak align ya juga, itu kan jadi faktor yang kedua. Dan pasti yang ketiga adalah priority, ya kan? Karena lu kan gitu, kadang tuh kayaknya strateginya itu inisiatifnya dibikin banyak banget biar indah, biar kesannya itu canggih gitu kan. Tapi malah justru ini bisa jadi tim bingung mana sih yang harus dikerjain dulu. Nah, betul. Ini ada ungkapan ya, kalau when everything is high priority, there's no priority. Yes, exactly. Itu kalau kita lihat ya, banyak banget ke orang itu, ini urgent, ini priority nomor 1. Ketika semua ditaruh di high priority, maka sebenarnya tidak ada priority sama sekali. Betul. Dan seringkali juga nih, kita tadi bicara people, proses, sama priority, juga karena komunikasi strateginya tuh putus gitu. Berhenti di C-level, kemudian mungkin sampai ke senior leader gitu, tapi nggak sampai menyentuh akar rumputnya ya. Akar rumputnya di mana dia? Operasional, di delivery gitu, mungkin teman-teman support dan sebagainya gitu, kurang lebih ya. Iya, definitely akhirnya strategi jadi hanya jargon doang yang keren, tapi nggak pernah nyambung gitu loh bro sama aktivitas mungkin yang dikerjakan sehari-hari. Iya. Ya itulah, kadang-kadang ya mungkin ini relate juga dengan kondisi kita di lapangan gitu ya. Betul. Tidak selamanya strategi itu lancar ya, mulus eksekusinya gitu. Nah, contoh yang paling nyata itu ya, kalau di real world ya, itu mungkin yang dulu pernah berjaya nih, kita pernah mungkin, kalau yang di usia kita nih bro ya, kita mungkin pernah ngerasain nih HP-nya nih. Apa itu? Nokia. Nah, dulu kan itu adalah HP yang paling tahan banting nih. HP sejuta umat kan dulu. Nah, betul. Sampai dulu ada istilah, karena saking kuatnya HP-nya jadi ganjelan pintu juga kuat gitu ya. Nah, di si Nokia ini itu strateginya tuh dulu bagus ya. Jadi dia market leader, produknya solid, tetapi eksekusi ketika pergantian generasinya ke smartphone
itu nggak smooth gitu loh. Bahkan dulu waktu Nokia sempat mereka mau pindah ke smartphone, disaranin pakai Android, itu bahkan Steve Ballmer yang saat itu CEO-nya Microsoft itu nge-push pakai produk Microsoft. Microsoft waktu itu punya OS gitu ya. Nah, ini kemudian si CEO-nya Nokia bahkan kalau nggak salah inget ya, itu sampai bilang itu kalau pakai Android itu kayak pipis di celana gitu. Itu kan sebenarnya kenapa nggak ada alignment antara R&D-nya mereka riset dulu nih mau pakai OS apa, karena Symbian saat itu kan memang sudah mulai kehilangan apa ya istilahnya, kehilangan penggemar lah ya gitu ya. Antara alignment antara R&D, marketing, leadership ini nggak nyambung nih, nggak jalan gitu. Betul. Iya. Menarik banget sih itu kalau ya. Atau gue coba cari contoh yang lain nih, Kodak ya. Kan Kodak betul. Jadi apa namanya, bisnis case di mana-mana itu selalu dibahas. Kodak gitu ya. Kalau dilihat dari angle mana aja nih, kayaknya Kodak pas banget bisa dijadikan bisnis case kan gitu. Iya, betul. Kenapa? Karena sebenarnya pada saat itu ya, at the time, Kodak itu udah punya teknologi digital kamera duluan kan dibanding yang lain gitu. Bahkan kalau gue nggak salah ya, yang nemuin awalnya malah karyawannya teknologinya ini ya kan, bagian teknologinya Kodak kan. Betul. Untuk adanya transformasi atau shifting ke digital kamera gitu. Nah, tapi kenapa eksekusinya bisa gagal? Karena memang culture internalnya pada saat itu masih fokus jualan film ya. Iya. Masih film lah ya. Pakai kita dulu muterin roll-rollan gitu kan, zaman dulu. Iya. Nah itu, jadi masih fokus di situ karena memang pada saat itu penjualan dari roll film ini juga masih tinggi gitu ya. Jadi mungkin mikirnya ada inisiatif strategi baru yang itu secara strategi bisa dieksekusi, tapi memang mindset dan implementasi di lapangan memang nggak nyambung, masih mau jualan roll film. Ya akhirnya ya apa yang terjadi bisa kita lihat hari ini seperti apa kan. Iya, betul banget nih. Nah, kalau kita kalau kita bicara tentang strategi, yang mana yang cocok, yang mana yang enggak gitu ya. Yang mana yang jalannya mulus, yang mana yang sukses gitu ya. Salah satu contoh sukses itu kayak Netflix ya. Dia dulu kan rental DVD, kemudian head to head sama Blockbuster dan aku nggak salah apa ya gitu ya. Iya kalau nggak salah Blockbuster ya. Terus kemudian dia switching luar biasa ke streaming gitu ya. Habis dari streaming, kenapa nggak sekalian jadi produksi konten gitu kan? Nah, strategi mereka bertransformasi dan eksekusinya konsisten, itu yang bikin semua fungsi itu jadi align. Meskipun namanya strategi ya, kayak kita bicara di minggu lalu, kita bicara tentang strategic alignment ya. Tidak semua bahwa strategi itu kadang-kadang berubah di tengah jalan. Karena apa? Ada market demand, ada pergeseran pasar kan gitu kurang lebih ya. Betul, dan harus ada adjustment, ada pas. Betul. Jadi kalau contohnya Netflix ini solid banget di eksekusinya. Iya. Jadi kalau kita ngelihat tadi contohnya Nokia, Kodak, Netflix dan semua terkait dengan eksekusi strategi, berarti kan memang mereka mengeksekusi strategi ini yang dimana strategi nggak cuma di atas kertas gitu ya. Sekarang kita masuk ke strategic builder nih. Menurut lo apa aja nih strategic builder dari eksekusi strategi ini biar nggak gagal pada saat Nah ini kalau kita bicara tentang human factor ya, tadi kan pertama kali people gitu ya. Nah, dan orang itu ketika kita bicara antara dari atas ke bawah gitu ya, dari vertical alignment, dari C-level, kemudian senior leader sampai ke bawah. Itu yang paling penting, nomor satu itu adalah clear communication. Kenapa? Strategi itu harus diomongin terus, jadi common language di organisasi. Bukan cuma pada saat town hall, kemudian atau dia town hall cuma sekali setahun malahan. Kan malah kapan strategi itu bisa dipahami baik sampai ke level bawah kan gitu ya. Ya. Kita gimana, Bu? Harus selalu ada frekuensinya komunikasi. Nah, betul Bro. Gitu ya. Nah, menurut gua yang kedua adalah kita harus bisa mentranslate itu ke dalam KPI dan juga daily activities yang memang sudah harus indikatornya apa gitu kan. Jadi semua tim juga harus punya usaha yang harus dilakukan apa sih, inisiatif programnya apa. Jadi mereka akan
kalau ditanya mereka akan tahu sebenarnya kerjaan gue hari ini itu apa aja dan nyambung nggak ke strategi yang akan menjadi kita nantinya kan. Iya. Paling nggak minimal kalau misalnya kita mau bilang checkpoint, mungkin checkpoint ini mingguan lah ya. Oh mingguan progresnya udah gini, kemudian kalau gue bikin checkpoint 2 mingguan sekali, cocok. Ada cocok. Gitu kan. Jadi nah jelas gitu. Bicara tentang tadi checkpoint ya, yang ketiga ini nggak kalah penting itu adalah discipline of execution. Benar. Nah kalau misalnya ini strategi nih nggak disiplin untuk eksekusinya, itu gimana bisa dijalankan kan gitu. Nah, kita bisa menggunakan tools kayak OKR atau balance scorecard untuk memastikan bahwa semua inisiatif itu bisa trackable gitu. Atau paling nggak minimal kalau sekarang ya kalau misalnya belum punya aplikasinya ya mungkin pakai Google Sheet atau pakai Excel aja. Tapi yang penting kan semua terupdate gitu, bro. Ada dashboardnya tuh. Nah, cocok. Udah berapa persen progres kita di masing-masing eksekusinya kan. Ya, itu gue setuju tuh. Kita juga bikin sih kayak gitu, jadi trackable banget lah. Kita bisa update progres kita sampai mana, laggingnya di mana dan lain sebagainya di situ. Tapi ada yang lebih penting lagi nih, Bu, yang keempat di strategic builder kita. Terkait dengan strategic itu adalah leadership commitment. Wow, bener banget tuh. Kan? Iya. Kalau leadernya aja nggak punya komitmen, bro, lu bisa bayangin, ya kan? Nah, betul. Kalau leader aja nggak ngejalanin, tapi juga timnya pasti malas dong ikut. Leadernya aja nggak komit, ya kan? Contoh itu kan eksekusi itu soal contoh nyata, bukan cuma direktif ngomong aja dari leadernya. Kasih arahan. Pokoknya kasih arahan, tapi dia nggak ngerjain. Jadi nggak apa tuh bahasanya tuh walk the talk gitu. Walk the talk. Dia just talk aja gitu. Nah, itu yang gue setuju. Jadi 4 ini poin yang kita kalau mau bicara tentang strategic builder, terutama agar eksekusi strategi itu nggak gagal, itu menjadi 4 poin penting gitu. Nah, strategi gagal itu bukan karena idenya jelek, tapi karena yang tadi eksekusi nggak disiplin, komunikasinya nggak jelas, leadernya nggak komit gitu kan, nggak align gitu, bro. Ya. Dan menurut pengalaman gue juga nih, bro, kalau lu bisa benerin people-nya, prosesnya, dan bikinlah prioritas sebagai quick win, kemungkinan besar strategi bisa bakal hidup di lapangan dan semua akan align di sana, bro. Wow, gua setuju banget. Ini kayaknya seru banget kita bahas kali ini ya. Tapi sayang dulu, kita harus berpisah. Mudah-mudahan kita bisa nggak kerasa. Iya, nggak kerasa. Diskusi podcast kita singkat ini tentang strategik yang nggak gagal di eksekusi gitu ya. Jadi episode kita wrap up dulu. Gimana nih? Next episode kita bahas apa nih? Yang menarik lagi paling mungkin gini ya, bagaimana bikin strategi ini jadi sebuah budaya, sebuah culture. Cocok. Benar ya? Betul, jadi nggak cuma proyek tahunan sekali jadi udah selesai, tutup buku tidur, enggak kan? Enggak, betul. Ya, gimana cara bikin sebuah budaya? Siap. Oke, see you guys. Salam strategis. Cheers. Bye, cheers. Thank you.